Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala LPMP NTB, Bapak Muhammad Mustari, MA PhD, Ibu Kiki Niken Saputri, selaku narasumber kita pada kelas virtual nasional, pelatihan membuat LKPD interaktif. Dan Bapak Randi Pratama, selaku founder Guru Inovatif Indonesia, yang sama-sama saya hormati. Dan Bapak Ibu, para peserta pelatihan kelas virtual Guru Inovatif Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di bulan Syawal ini kita sudah melakukan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan pada bulan-bulan ini ataupun kepada kegiatan pelatihan kita mendapatkan manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Untuk malam hari ini kita akan mengadakan kelas virtual nasional yang Bapak Ibu sudah mengetahuinya dari website kami di guruinovatifindonesian.com. Kemudian kami sudah banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Untuk pelatihan pada awal ataupun minggu kedua dalam bulan Mei ini adalah ada pelatihan membuat LKPD interaktif. Kemudian minggu kedua nanti ada penyusunan ataupun pembuatan poster. Kemudian menggunakan Canva. Lalu ada pelatihan yang ketiga, kita akan membuat presentasi interaktif dengan menggunakan aplikasi Genially. Itu semua pelatihan virtual yang akan kita adakan pada bulan Mei ini. Bapak Ibu juga bisa melihat di situs kami, yaitu di situs guruinovatifindonesian.com. Lalu ada juga pelatihan secara eksklusif, bimbingan yang kami adakan secara intensif kepada Bapak Ibu semua yang membuat sebuah karya nyata, karya tulis yang berbentuk laporan LKS, laporan PTK, kemudian ada buku ber-ISBN dan jurnal ilmiah nasional. Nah, itu semua akan kami bimbing secara intensif dengan mengundang pakar-pakar ataupun para ahli-ahlinya dalam pembuatan masing-masing produk tersebut. Untuk malam hari ini, agar lebih barokahnya, kita sama-sama buka acara dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dengan bersama-sama Guru Inovatif Indonesia mendapatkan manfaat dan berkah bagi Bapak Ibu semua. Untuk malam hari ini kita spesial kedatangan Bapak Kepala LPMP yang insya Allah sudah berubah namanya sekarang menjadi Balai Penjaminan Mutu dan Penjaminan Mutu Pendidikan di NTB, Bapak Muhammad Mustari, MA PhD. Assalamualaikum Bapak Muhammad Mustari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk malam hari ini kita akan diberikan sedikit pembukaan ataupun motivasi kepada Bapak Ibu semua, karena di Guru Inovatif Indonesia ini juga banyak bekerjasama dengan lembaga-lembaga, universitas-universitas, khususnya di NTB dan di beberapa di luar Pulau NTB. Dan kali ini kita akan mendengarkan mungkin satu atau dua kalimat dari pembukaan ataupun motivasi dari Bapak Muhammad Mustari selaku Kepala Balai Diklat NTB. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Direktur Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Indonesia, Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, Bapak Randi Pratama MPD, yang kami hormati Dr. Suhardi,
Yang kami hormati Ibu Kiki Nikensa Putri SPD selaku narasumber serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya di malam hari ini, malam yang cukup sejuk di NTB karena ada hujan-hujan gerimis. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum itu saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana Syawal. Saya mohon maaf. Mungkin sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait tentang pelatihan ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Lembaga Guru Inovasi ini. Saya mengapresiasi dan saya mendapat kehormatan untuk diundang untuk pembukaan malam hari ini. Tapi saya mohon maaf, tadi Pak Dr. Suwardi menyampaikan saya sebagai Kepala LPMP. Ya, sebagai Kepala LPMP yang terakhir di tahun 2022. Karena di bulan Mei tanggal 25, ini sudah berubah namanya, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Dan kami sudah serah terima kemarin tanggal 11 Mei LPMP ke Balai Penjamin Mutu. Jadi saya sudah tidak menjadi kepala lagi, akan tetapi saya sudah beralih menjadi dosen di Universitas Mataram. Jadi saya sudah tidak kepala lagi, Pak Dr. Suwardi. Nah, jadi saya mohon maaf sudah tidak jadi kepala, kita sudah beralih menjadi dosen. Memang saya kepala LPMP yang terakhir. Bapak Ibu yang kami hormati, ucapkan selamat bergabung sebagai peserta virtual nasional Guru Inovatif Indonesia. Saya mengapresiasi kegiatan ini, memang sangat penting bagi Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak hal yang perlu digali terkait tentang pembelajaran, tentang pembuatan karya tulis, tentang membuat laporan, tentang membuat macam-macam. Ini sangat penting bagi seorang guru. Tapi sebelum itu saya sampaikan dulu, mungkin saya Mas Suwardi dulunya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. 2019 saya ditugasi sebagai kepala LPMP. Di kursi di LPMP memang salah satunya untuk pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta meningkatkan mutu pendidikan terhadap guru-guru yang ada di khususnya di Nusa Tenggara Barat, pada umumnya di seluruh Indonesia ya. Karena di semua provinsi ada UPT-UPT dalam peningkatan pendidikan atau meningkatkan kompetensi guru-guru. Untuk tahun 2022 ini untuk guru-guru terutama ada balai baru, yaitu Balai Guru Penggerak, di mana di dalamnya nanti untuk pembinaan meningkatkan kompetensi guru di seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Tentunya ini bisa dimanfaatkan nanti oleh Bapak Ibu guru untuk berkonsultasi, untuk berdiskusi terkait pengembangan profesi keguruan tentang guru ya. Nah, itu gambaran kebijakan kementerian yang terbaru. Bapak Ibu yang kami hormati, materi-materi ini memang sangat penting ya untuk pengembangan kompetensi guru. Di antaranya tadi menulis untuk jurnal. Ini jurnal untuk dipublikasikan ini sangat perlu untuk guru-guru, karena memang untuk penyusunan DUPAK ini salah satu syarat untuk publikasi. Terkait tentang penulisan PTK, laporan, dan pembuatan bahan ajar melalui virtual. Memang sekarang ini semua serba digital ya, dengan menghadapi revolusi 4.0 ya, dan juga hampir seluruh Indonesia sekarang itu semua memanfaatkan teknologi, atau nanti ada namanya sekolah digital. Memang ini udah mulai sekolah digital, di mana nanti semua pembelajaran, semua administrasi itu berdasarkan digital. Yang sudah dilaksanakan saat ini kan mulai dari pendaftaran siswa baru, membuat pembelajaran, terus membuat pelaporan
satuan pendidikan sudah memanfaatkan digitalisasi, termasuk pemanfaatan dana-dana hibah atau dana BOS yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini semua menggunakan aplikasi atau menggunakan teknologi. Tentunya ini Bapak Ibu harus memahami juga sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan terkait tentang teknologi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal lagi yang memang ini perlu saya sampaikan terkait tentang informasi tentang akun. Ini akun belajar ini secara nasional ini masih pemanfaatannya masih kurang ya, masih kurang, sehingga perlu disosialisasikan oleh Bapak Ibu guru, terutama untuk siswa, guru dan semua yang ada di satuan pendidikan harus memiliki akun belajar. Di NTB sendiri terus terang masih di bawah Pak Dr. Suwardi, ini makanya perlu ditingkatkan lagi karena masih baru 21,20%. Walaupun di NTB sudah banyak teman-teman yang memiliki kemampuan teknologi pembelajaran, yaitu seperti Ibu Kiki sebagai duta rumah belajar. Tentunya ini juga tugas Ibu Kiki memberikan sosialisasi tentang akun belajar ini, dan mungkin nanti teman-teman yang lain, duta belajar yang ada di daerah dan lain juga ini perlu mensosialisasi, karena nanti pembelajaran ini harus melalui akun belajar, termasuk modul-modul yang sudah ada di satuan pendidikan. Ini nanti dibukanya juga harus menggunakan akun belajar. Nah, terkait tentang kegiatan ini sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak ibu atau peserta ini mengikuti dari awal sampai akhir, karena ini sangat bermanfaat dirasakan untuk kita. Dulu contohnya dulu saya tidak bisa menulis, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini bisa menulis buku. Bahkan saya membuat tips bagaimana cara menulis buku yang baik. Mudah sekali sebetulnya. Kita kan sering memanfaatkan teknologi ini. Sebetulnya menulis buku itu mudah, semudah menulis kita di WA. Nah, di WA itu kan sering nulis, cuma bedanya kalau di WA kan tidak secara ilmiah gitu, tapi kalau di bentuk tulisan itu bisa. Nah, salah satu tip untuk menulis buku yaitu kita harus pertama ya harus memiliki niat atau mempunyai niat untuk membuat suatu tulisan yang berbentuk buku dan bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus inovasi seperti ngikutin pelatihan ini, di mana kegiatan ini untuk memotivasi Bapak Ibu dalam menulis. Jadi menulis itu tidak terlalu sulit bagi saya, mungkin ibu-ibu juga, karena ini pertama kita harus menulis sedikit-sedikit. Nah, ini sedikit-sedikit bisa nanti dijadikan buku, dan tidak hanya untuk kita, tetapi nanti untuk bermanfaat untuk orang lain. Contoh-contohnya itu banyak. Seperti kita punya, nanti mungkin ada pemateri terkait penulisan buku ya, terkait bagaimana cara menulis buku yang baik. Seperti contoh kita memiliki tentunya ini skripsi ya, skripsi bisa dijadikan buku, bisa bahkan lebih dari satu buku. Nanti bisa bekerja sama dengan tim yang ada di sini, bisa bekerja sama dengan ahlinya, bagaimana membuat buku yang baik dari hasil skripsi. Nah, ini atau dari laporan-laporan pembelajaran. Nah, ini juga banyak yang bisa ditulis. Itu sebetulnya mudah sekali. Yang penting ada keinginan dulu, baru sedikit-sedikit ditulis. Tidak usah sekaligus menulis sekali jadi buku, akan tapi perlahan, sedikit-sedikit nantinya terbukalah wawasan-wawasan untuk menulis. Nah, itu sedikit tip. Nanti kalau untuk banyaknya nanti kita ada narasumber khusus ya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa hal terkait tentang pelatihan virtual ini. Saya harap kepada para peserta mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi pengembangan kompetensi Bapak Ibu sendiri, juga pengembangan mutu pendidikan khususnya untuk siswa-siswa kita di satuan pendidikan maupun di tingkat pendidikan tinggi.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya yang telah mengundang kami untuk acara malam ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan virtual nasional Guru Inovatif Indonesia secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Mustari MA PhD selaku Kepala LPMP tahun 2021 yang sekarang sudah berubah menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Nusa Tenggara Barat, yang sudah banyak memberikan kita tadi sedikit motivasi terkait dengan bagaimana kita mulai berkarya dan berinovasi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu langsung untuk satu karya itu langsung jadi. Jadi karya itu tidak bisa langsung dalam satu malam ataupun satu hari bisa jadi, tapi perlahan-lahan Bapak Ibu bisa mencicil sedikit demi sedikit materi, kemudian pengetahuan kita, lalu jangan lupa untuk dikerjakan atau diterapkan. Jadi kalau hanya sebatas teori, itu hanya akan menjadi teori dan besok lusanya akan lupa. Tapi jika Bapak Ibu langsung untuk praktekkan dan Bapak Ibu buat, insya Allah akan menjadi sebuah karya dan tentunya tidak hanya menjadi ilmu pengetahuan, tetapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkannya salah satunya dengan angka kredit, ataupun Bapak Ibu menjadi karya yang memang karya itu adalah bagian dari kehidupan kita. Untuk pelatihan pertama terkait dengan pembuatan LKPD, atau mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendengar terkait dengan LKS. Nah, tapi kalau sudah zaman digital sekarang terkait dengan lembar kerja peserta didik, sekarang semua sudah berbasis digital. Tidak lagi kita banyak ngeprint ataupun kita banyak fotokopi gitu. Sekarang sudah anak-anak ataupun peserta didik kita sudah memegang semua rata-rata Android. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkannya selaku pendidik, dan mungkin Bapak Ibu yang konsen terhadap pendidikan, bagaimana kita bisa berinovasi dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan. Nah, salah satunya dengan LKPD, ataupun kita akan menggunakan membuat sebuah lembar kerja peserta didik digital yang akan dipandu oleh Ibu Kiki Nekan Saputri. Beliau adalah duta rumah belajar dan guru yang sangat berprestasi terkait dengan bagaimana pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran, kemudian membuat bahan ajar dan lain-lain. Banyak sekali prestasinya beliau yang insya Allah kita bisa belajar banyak dari Ibu narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk diketahui, kelas virtual ini akan berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Bapak Ibu, dalam 3 hari kita akan Zoom meeting intensif. Kemudian Bapak Ibu juga akan dibimbing melalui WA group oleh Ibu Kiki Nekan Saputri, yang Ibu narasumber sudah bergabung bersama Bapak Ibu di WA group. Jika ada pertanyaan, jika ada konsultasi, silahkan ditanyakan sampai bisa dan usahakan ada karya. Karena nanti di akhir acara kita akan ada door prize yang seleksi ataupun apresiasi bagi Bapak Ibu yang memiliki LKPD atau pembuat LKPD yang baik dengan menggunakan aplikasi yang akan diajarkan oleh Ibu Kiki Nekan Saputri. Kepada Ibu Kiki Nekan Saputri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Soehardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu di seluruh penghujung Indonesia ya ini. Tingkatnya nasional, semoga Bapak Ibu dalam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena masih bulan Syawal, saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Dan saat ini, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu di dalam room virtual ini, sehingga kita dapat menambah saudara, dimanapun kita berada, kita kenal saudaranya ada, dan semoga meskipun nanti pelatihannya hanya 1-5 hari, silaturahmi kita masih tetap terjaga.
Nah, baik Bapak Ibu, sebelum materinya saya mulai, saya ingin lebih memahami Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi sebelum dimulai, Bapak Ibu silahkan siapkan HP-nya untuk mengunjungi situs menti.com. Jadi saya ketikkan ya, menti.com. Silahkan dimasukkan ke HP-nya masing-masing, atau kalau memakai laptop, PC, silahkan langsung saja ke Google, terus klik menti.com. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah Bapak Ibu ke menti.com-nya? Silahkan dijawab melalui chat di Zoom. Untuk sementara chatnya saya matikan. Silahkan Bapak Ibu bisa mengklik link yang ada di chatting Zoom menti.com, atau sudah saya kopikan link yang bisa Bapak Ibu langsung klik di chatting Zoom meeting. Pak Suhardi, suara saya putus-putus nggak, Pak? Jelas, Bu Kiki? Bu Kiki? Oke. Masih berputar ini sebentar. Masih loading di... Iya, masih loading ini. Coba saya stop share sebentar ya. Biar ini dulu, buka dulu. Oke, Bapak Ibu sudah silahkan masukkan kode, Pak minta tolong diketikkan ya. 13804115. 13? Nah, saya ketikkan 13. Nah, ini. Oke. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di menti.com. Silakan Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu silahkan langsung share menti.com, kemudian nanti akan disuruh memasukkan kode. Ya, kodenya sudah saya tuliskan di Zoom. Wah, dari provinsi manakah Bapak Ibu berada sekarang? Nah, kita lihat ya, ternyata yang ada di room kali ini Pak, wow banyak sekali Pak ya. Sampai ada yang dari luar negeri ini Pak. Dari Malaysia ada. Sabah, ada dari Malaysia. Oke. Wah, berarti ini Bapak Ibu ini adalah orang-orang terpilih yang sedang berkumpul untuk sama-sama semangat ini ya Bapak. Oke. 41 dari berapa peserta ini? Dari 211. Yuk silakan yang belum Bapak Ibu. Silakan langsung klik di Google-nya, di search menti.com, menti.com. Oke, terus dimasukkan kodenya 13804115. Oke, berarti ini yang mohon maaf. terpental saya ini, Pak. Ya, terpental. Ya, silakan. Oke. Sebentar. Nah, oke. Wah, ternyata ini paling banyak Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Oke. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Oh, masih banyak yang ingin menjawab ini. Mungkin kita bisa tunggu 1 menit lagi. Oke, banyak sekali ini, Pak. Jawa Wah, Barat, hebat ada ini. Banten. Keren banget ini. Kalimantan. Banyak yang dari luar Jawa juga. Iya. Dari NTB, dari NTT, NTB, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Kabupaten Bekasi, Kalimantan Timur,
Selamat bergabung Bapak Ibu di seluruh wilayah Indonesia. Pastinya ini yang di luar WIB ini usaha yang sangat ini ya Pak, powernya ini berarti lebih dari yang di WIB ini. Karena ini sudah pukul berapa ini kalau yang di Wita? Setengah 9. Ya, di Wita jam setengah 9. Ya, Jam 8.28. oke. Baik, sudah Pak? Kira-kira Ya, sudah silakan belum? lanjutkan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya bagi yang belum, kita lanjutkan saja di pertanyaan nomor 2. Ini berarti mayoritas memang paling banyak masih di Pulau Jawa ya Pak ya, Oke, terbesar. silakan lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya mau tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba menggunakan live worksheet. Silahkan, tinggal klik saja. Oke, belum pernah. Oke, pernah mencoba, sering menggunakan. Wah, hebat ini. Yang sering menggunakan bisa membantu saya nanti, Pak, ini. Rata-rata belum pernah. Rata-rata belum Baik. pernah. Oke, berarti saya bisa memahami ya, ini mayoritas berarti belum pernah. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biasanya membuat format LKPD-nya menggunakan apa? Menggunakan Word, atau Bapak Ibu bisa tuliskan kalau biasa menggunakan LKS cetak ya, silakan dituliskan. LKS cetak dari penerbitnya langsung. Atau Bapak Ibu bisa menggunakan Canva, aplikasi-aplikasi yang lain, silakan dituliskan. Jadi saya bisa mengetahui kemampuannya masing-masing ya nanti. Oke. Dan dari Word Wall. Masih banyak yang masih manual sepertinya nih Bu Ya, Kiki. Microsoft Word, masih. LKS cetak. Ya, Pak. LKS cetak. Mic Word. Ada yang baru Mic Word. Microsoft Word. Oh, Microsoft Word ya. Menggunakan Word LKS wall. cetak, Google Form. Oke. Apalagi nih? Ini daratun ini apa ini Bu Kiki? Mana ini, Pak? Daratun. Apakah ada apakah ada aplikasi daratun? Pautun mungkin. Oh, Pautun mungkin ya. Doratun. Oh, saya belum pernah dengar juga ini Doratun. Apakah Dora ini membuat sebuah aplikasi Kalau Pautun kan buat video, animasi ya. animasi Video. video, iya. Oke, berarti paling identik ke Google Form, MS Word masih teratas ya. LKS cetak, oke baik. Oke lanjut ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini mengajar jenjang apa ya Bapak? Silahkan diklik, misalkan tidak ada pilihannya, silakan diklik lainnya. Baik. Baik, SMP, SMA paling banyak. Oke, ada yang lainnya. Ada guru PAUD juga. Guru SD nih, kayak saya ini ya. Oke, baik. Oh, SMP, SMA banyak ini. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Satu lagi nih kayaknya pertanyaan saya. Oh, sudah habis ternyata. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya menjadi sedikit lebih mengenal Bapak Ibu sekalian, sehingga saya bisa menentukan porsi saya dalam menjelaskan materi. Karena saya takutkan nanti ketika saya berhadapan dengan yang sudah sangat terampil, ternyata pembawaan saya terlalu pelan, jadinya bosen nanti. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita langsung ke materi karena sudah pukul 7:30 lebih. Saya ganti dulu. Oke.
Oke, jadi hari ini pertemuan pertama kita. Pertemuan pertama kita dalam pelatihan membuat LKPD interaktif menggunakan live worksheet. Ya, jadi Bapak Ibu yang masih menggunakan secara manual itu juga dapat digunakan nanti di sini. Jadi semuanya ya, semua kalangan yang belum mengenal IT pun juga akan bisa menggunakan ini. Jadi tenang, kita sama-sama belajar hari ini. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya. Dari tadi saya belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya Kiki Nikensa Putri. Saya saat ini menjadi guru sekolah dasar di kota yang di Tapal Kuda, Bapak Ibu ya. Jadi kalau biasa dengar sebutan daerah Tapal Kuda, saya ada di situ sekarang, yaitu Situbondo di Provinsi Jawa Timur. Nah, saya ini pendatang, aslinya dari Tulungagung, daerah pantai selatan. Otomatis provinsinya Jawa Timur. Nah, saya merupakan Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan merupakan guru atau pendidik bersertifikat Google Level 1, 2, dan 3, serta merupakan Kokapten Belajar.id yang ada di Kota Probolinggo. Jadi Bapak Ibu, benar yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Mustari tadi, jadi mari kita sama-sama yang belum mengaktifkan akun belajar.id, silahkan diaktifkan, karena semua nanti hal-hal penting yang terkait pendidikan dan berbasis teknologi tentunya akan menggunakan email tersebut. Oke, saya lanjut ke agenda pertemuan. Jadi kita 3 hari ini membahas tentang apa? Yang pertama, kita kenalan dulu. Jadi ketika sepeda motor itu mau digunakan harus dipanasi dulu biar enggak langsung rusak mesinnya atau mesinnya macet. Belum apa-apa sudah macet dulu. Jangan, semangatnya harus tetap bertahan, powernya ditambah, jangan kendor. Ya, jadi hari pertama kita pengenalan dan registrasi live worksheet dulu. Terus yang kedua, hari kedua kita membuat LKPD interaktif menggunakan live worksheet. Hari ketiga kita mempraktekkan, hasil saya, jadi Bapak Ibu setelah praktek nanti bisa ditunjukkan kepada saya. Hasilnya seperti ini, jadi nanti kalau ada kesulitan kita diskusi juga, sekaligus nanti saya akan membagikan informasi tentang membuat workbooks. Jadi LKPD interaktif yang nantinya Bapak Ibu buat satu LKPD sampai berapa, sampai 100 kalau nggak salah ya. Saya kurang tahu juga. LKPD, kumpulan LKPD itu nanti bisa dijadikan satu ya seperti modul, tapi di dalamnya LKPD berupa workbooks dengan satu platform ini yaitu live worksheet. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya apa live worksheet itu? Live worksheet itu sebenarnya sejenis website atau platform yang digunakan untuk mengubah lembar kerja berformat, nah ini, berformat doc, PDF, atau JPG. Jadi Bapak Ibu meskipun hanya menggunakan LKS cetak, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Jadi di foto, yang penting filenya bentuk JPG, nanti pasti bisa diaplikasikan di live worksheet ini. Oh, saya biasa menggunakan Word. Ya sudah, berarti Word-nya juga dapat digunakan atau nanti di filenya disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian nanti kita aplikasikan ke live worksheet. Semuanya dapat digunakan. Oke. Terus apa kelebihannya? Jadi ada kelebihan untuk siswa dan untuk guru. Untuk yang pertama, kelebihan bagi siswa. Ternyata siswa itu dapat mengerjakan LKPD secara online. Berarti penggunaan live worksheet ini sangat cocok ya apabila digunakan secara daring. Bagaimana dengan luring atau tatap muka? Tetap bisa digunakan Bapak Ibu untuk apa? Untuk menghemat kertas. Siswa dapat mengirimkan jawaban secara langsung kepada guru. Kemana jawabannya? Apakah harus ke rumah guru? Tentunya tidak.
Jadi siswa itu secara otomatis akan mengirimkan ke email guru. Nah, sehingga Bapak Ibu sebelum registrasi harus sudah mempunyai email. Dan pastikan Bapak Ibu hafal dengan password emailnya atau sudah login ke emailnya. Karena nanti ketika registrasi, otomatis emailnya akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, selanjutnya siswa dapat berinteraksi langsung pada LKPD. Jadi siswa tidak hanya klik, ya kalau kita pakai Google Form kan biasanya hanya memilih. Tapi kalau kita memakai live worksheet ini, lebih banyak ragam soalnya. Kemudian siswa juga dapat melihat nilainya secara langsung, serta siswa juga dapat mengecek mana yang salah dan mana yang sudah benar jawabannya. Terus bagi guru, kelebihannya apa? Nah, guru dapat dengan mudah menerapkan tanpa perlu menguasai ilmu coding yang rumit. Jadi Bapak Ibu yang tidak ada dasar coding, ilmu coding ya, itu tetap akan bisa karena sangat mudah. Ya, nanti kita pelan-pelan untuk belajar. Nah, yang kedua, guru mudah memasukkan berbagai macam bentuk soal. Nah, ragamnya lebih banyak. Yang ketiga, guru mendapatkan pesan otomatis melalui surel atau surat elektronik, yaitu email. Dan yang keempat, guru dapat saling berbagi dengan guru lain. Nah, jadi Bapak Ibu di sini, karya-karya Bapak Ibu berupa LKPD interaktif ini nanti bisa Bapak Ibu secara private gunakan sendiri, atau Bapak Ibu bisa bagikan ya, berbagi dengan guru-guru lain sehingga dapat digunakan oleh guru lain untuk pembelajarannya. Cara menggunakannya, nah ini berkaitan dengan bagaimana cara menyimpan produk LKPD interaktif tersebut. Sehingga kita para guru bisa memakai secara langsung. Jadi kita search, misalkan nih ya, saya guru SD, saya mencari materi matematika kelas 4. Misalkan ada guru yang berbagi atau yang membuat LKPD itu, ya, maka kita bisa langsung menggunakan. Atau kalau memang tidak ada, ya berarti kita harus membuat sendiri. Jadi setiap pendidik dapat membuat karyanya sendiri, tentunya harus menyiapkan formatnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Nah, persiapannya apa? Yang pertama, menyiapkan dokumen. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan Bapak Ibu menyiapkan dokumennya. Berupa apa? Boleh berupa Word, ya. Yang penting filenya dalam bentuk doc, PDF, maupun JPG. Saya Word, mau saya save ke PDF bisa? Bisa. Atau Bapak Ibu dari Word dimasukkan dulu di Drive, diganti ke Docs, itu juga bisa. Nah, saya nggak bisa Word, maka Bapak Ibu bisa foto. Bisa foto LKPD cetaknya, difoto, dijadikan JPG. Ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi lain, contohnya Canva atau PowerPoint juga bisa yang dicetak ya, yang di-save-nya dalam file PDF. Nah, kita lanjut. Ini ragam bentuk soalnya Bapak Ibu. Tentunya lebih beragam daripada platform lainnya. Ada pilihan ganda, ada multiple choice, isian singkat, ada uraian. Nah, khusus uraian ini memang kalau ini tidak bisa otomatis dinilai oleh sistem karena uraian itu kan bentuknya lebih kepada penjelasan di mana setiap anak pasti mempunyai penjelasan yang berbeda, susunan kata yang berbeda. Sehingga Bapak Ibu khusus uraian nanti bisa dicek secara manual, drag and drop ya. Jadi bisa memindah jawaban dari kotak satu ke kotak yang lainnya. Ada yang menghubungkan dengan garis atau mencocokkan dengan garis. Ada bentuk soal berupa checklist, listening, speaking, memilih dua pilihan jawaban yang benar dalam. Nah, ini berbedanya hanya berbeda caranya. Kalau ini memakai bentuk segitiga yang diklik, terus kita pilih. Terus mencari kata atau TTS kita kenal biasanya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu juga lebih memahami bentuk-bentuk ragam LKPD ya.
Di sini saya sampaikan khusus untuk penggunaan live worksheet. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba cara registrasinya bagaimana. Sebelum kita praktek, maka saya jelaskan terlebih dahulu caranya. Jadi kita nanti Bapak Ibu silahkan klik link ini, ya, atau langsung kunjungi saja liveworksheets.com. Misalkan mau shirt, ya berarti di shirt di Google Live Worksheets. Selanjutnya, nah di sini nanti ada tulisan teacher access. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar, maka perlu registrasi terlebih dahulu, ada di bagian bawah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu diharap mengisi kelengkapan data. Username ini fungsinya untuk ketika akan masuk, ya. Jadi seperti ini. Password juga seperti itu. Jadi Bapak Ibu biasanya penyakit kita sebagai manusia itu tidak luput dari lupa, sehingga Bapak Ibu perlu benar-benar dicatat. Meskipun kadang kita ketika memberikan password itu kita merasa lah hafal lah ini, nggak mungkin lah kita nggak hafal, ya kan? Tapi ketika nanti suatu saat lagi kita mau masuk dan tidak dicatat, itu pasti saja ada namanya lupa. Jadi silahkan dicatat ya Bapak Ibu ya. Email. Nah, email silahkan menggunakan email yang aktif dan Bapak Ibu sudah tahu password emailnya. Ya, login, bisa login ke emailnya. Dicoba dulu, kalau belum login ke emailnya dicoba login. Takutnya sudah nulis ternyata lupa passwordnya apa ya. Kalau ini saya menggunakan akun belajar.id. Oke, setelah itu nanti baru mengisi identitasnya ya. Informasi tentang nama, kalau Bapak Ibu punya medsos silahkan diisi secara lengkap. Selanjutnya centang Bapak Ibu ya. Setelah dicentang ini bagian bawah I have read and accept. Lalu klik register. Oke. Kita lanjut. Nah, registrasi berhasil. Tandanya nanti ada kalimat seperti ini. Bapak Ibu berarti nanti silakan segera cek ke email yang tadi ditulis ya. Silakan cek ke email ya, di Google langsung cek ke email. Kemudian nanti di email langsung tertera welcome to Live Worksheet. Nah, please active your account. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mengaktifkan akunnya dengan cara mengklik link yang sudah disediakan di email Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kalau sudah nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Akun aktif berarti Bapak Ibu saat ini sudah mempunyai akun aktif di Live Worksheet sehingga nanti bisa digunakan. Oke. Setelah ini kita akan membahas fungsi menunya. Menunya hanya sedikit Bapak Ibu sehingga tidak akan membuat ribet Bapak Ibu. Oke, ada home halaman muka, kemudian ada akses siswa. Jadi siswa ini juga dapat mengakses melalui ini. Kemudian ada informasi webnya. Jadi kalau belum mengetahui apa itu Live Worksheet, silahkan bisa dibaca juga di sini. Kemudian interaktif worksheet. Nah, ini menu ini fungsinya kita untuk mencari LKPD yang sudah disediakan atau dibagikan oleh guru lain sehingga kita dapat menggunakan secara langsung. Kalau ini make interactive worksheet berarti kita akan membuat sendiri LKPD interaktif kita. Nah, ini membuat workbooks. Jadi kita membuat kumpulan-kumpulan LKPD interaktif kita yang tidak hanya buatan dari kita sendiri, tapi bisa dikombinasikan dengan LKPD interaktif yang sudah ada di sini.
Nah, nanti kalau sudah jadi buku, siswa itu bisa menggunakannya. Jadi setiap siswa bisa mendapatkan workbooks ini yang terdiri dari beberapa LKPD. Nah, untuk guru, menunya ada di teacher access atau akses guru. Jadi guru bisa mengaksesnya melalui ini. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ragam bentuk soal yang sudah disinggung. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya soal pilihan ganda. Jadi nanti ada rumusnya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa pelajari rumusnya dulu. Besok kita bisa praktek. Nah, contohnya gini. Nanti di drag kan ada rumusnya. Drag kotak pada satu persatu. Pada jawabannya. Nah, besok ini akan lebih karena besok itu prakteknya, jadi pasti akan lebih memahami. Nah, ini hanya mengenalkan saja. Besok juga sudah ada materi di materi kedua, itu sudah nampak kalau saya memberikan rumus di bagian jawabannya. Jadi jawabannya Bapak Ibu, yang diberi rumus hanya di jawaban, yang bagian soal tidak perlu diberi rumus, dan rumusnya pun sangat sederhana. Contohnya ini, jika jawabannya salah, maka ketikkan select no, titik 2 no. Jadi ini nomor 3 ini kan jawabannya salah. Kita drag bentuk kotak, nanti kita tinggal nulis select no. Jadi untuk jawaban yang salah semua no. Kecuali untuk jawaban yang benar, select yes. Oke. Sebelum ke sini kita nyoba saja ya registrasi secara langsung. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencoba. Saya simulasikan biar nanti tidak lupa. Oke. Silahkan kita klik dulu yang ini ya. Saya copy, sudah ada belum di sini? Oh sudah. Silakan Bapak Ibu klik link dari Pak Suhardi yang ada di Zoom. Oh ini langsung ke Opera. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah ada di depan laptop ataupun menggunakan HP. Tapi disarankan menggunakan laptop ya Bapak Ibu agar Bapak Ibu dalam membuatnya jelas di aplikasinya. Silakan bisa diklik ataupun masuk di www.liveworksheet.com atau di link yang sudah saya bagikan di chatting Zoom, dan sama-sama bisa Bapak Ibu praktekkan sekarang, atau Bapak Ibu mungkin ada yang tidak dengan laptop, bisa Bapak Ibu menyimak terlebih dahulu dan dicatat. Mungkin ada yang perlu dicatat, dan nanti rekamannya juga akan kami berikan serta Bapak Ibu bisa praktekkan di rumah. Silakan. Oke, jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah ada di link ini ya, kita ke link liveworksheets.com, silakan sambil mencoba. Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke teacher access ya. Ke teacher access kita klik tanda panah ini, kemudian kita klik register ya. Kita klik register atau registrasi. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan dituliskan username-nya. Misalkan ini saya tulis Kinisa gitu ya, biar beda lagi. Oke, passwordnya silahkan Bapak Ibu bisa kombinasikan atau kombinasikan huruf dengan angkanya. Repeat password ini berarti kita harus mengulang password yang sama dengan atasnya. Memastikan bahwa tidak ada kesalahan penulisan. Kemudian kita tuliskan email ya, email yang aktif. Jadi Bapak Ibu silakan cek email yang aktif. Bagaimana cara ngecek emailnya?
Maka kalau menggunakan PC, silahkan new tab saja. Nah, bagian bawah Bapak Ibu nggak usah langsung sign in nulis di search-nya, tapi di bagian sini sudah ada tulisan Gmail. Nih, ya Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang belum terbiasa menggunakan Gmail, silahkan kita new tab, terus kita klik emailnya di sini. Nah, nanti kita pastikan kita sudah masuk di email yang dituju. Ya, Bapak Ibu ya. Saya ini menggunakan email lain, saya nyari dulu emailnya. Oke. Bentar. Email saya lupa ini, Kak. Apa emailnya? Oke. Mungkin SDN. Oke, kita lanjut ke sini. Saya sudah cari email saya. Ya, saya pakai yang sch.id karena yang lain sudah digunakan. Nah, selanjutnya kita repeat email. Kita bisa copy saja atasnya biar tidak ada yang salah. Kita paste. Kemudian kita klik negaranya Bapak Ibu di mana. Tadi ada yang di Malaysia. Silahkan juga klik Malaysia ya. Saya di Indonesia. Nah, saya bukan robot. Ya, ini untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu bukan robot. Pilih semua kotak yang memuat lampu lalu lintas. Berarti hanya yang ada lampu lalu lintas ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita verifikasi. Kita klik verifikasi. Jika ada yang belum tercentang, misalkan ada gambar lagi, berarti tadi masih ada yang belum dicek, belum diklik apa yang diminta. Oke, full name. Kita pakai full name. Oke. Terus Bapak Ibu bisa sertakan Facebook-nya, Twitter, bagi yang punya Twitter, Instagram, website atau blog. Saya punya semua ini. Kayaknya sudah kepake. Gini kan. Website-nya, oke, nih. Birth date-nya, oke. More about you. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan Bapak Ibu ini apa yang ingin dituliskan tentang Bapak Ibu. Kalau saya seorang guru gitu saja dah ya. Boleh panjang, boleh sekali. Kemudian kita klik I have. Verifikasi telah berakhir, centang kotak lagi. Oke, berarti kita disuruh verifikasi lagi. Karena kelamaan ini tadi. Aduh. Oke. Berikutnya. Nah, seperti ini. Berarti kita harus ngeklik lagi ya Bapak Ibu ya. Ntar. Sepeda. Oke. Nah, baru setelah itu kita centang, jangan lupa kita klik register. Nah, sudah ada. Nah, biar nggak lupa, biasanya kalau kita pakai PC pribadi ya, Bapak Ibu, laptop pribadi, silakan simpen. Tapi kalau misalkan pinjam ke sekolah atau pinjam ke yang lain, jangan disimpankan biar tidak dibuka oleh orang lain. Nah, sudah. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita cek email. Kita cek emailnya kita dulu. Oke. Saya cek email dulu. Nah, tadi. Nah. Jadi masuk ke Google-nya, ya Bapak Ibu, langsung klik Gmail. Aduh, ada passwordnya ini. Loh, kok kebuka ini? Bentar. Nah ini kalau lupa sama besar kecilnya, lah saya sendiri lupa. Bentar ya Bapak Ibu ya.
Jadi silakan Bapak Ibu mencoba dulu sampai ngecek ke email. Jika sudah silahkan boleh ketikkan di chat grup Bapak Ibu ya. Biar saya tahu progresnya. Sebentar. Apakah ada yang sudah berhasil registrasi Bapak Ibu? Sudah. Rata-rata sudah, Ibu Kiki. Ada juga yang masih belum ini. Di layarnya bukan access teacher tapi student. Apakah ada seperti itu Bu Kiki? Di layarnya bukan akses teacher. Iya. Dari Bu Ade Rizkasari. Sebelah kanan coba sebentar ya. Saya lihat dulu. Oke, boleh diulang Pak. Oke, sudah belum? Mana ini? Sebelah kanan Bapak. Jadi di search itu sebelah pojok kanan kiri dicek. Ada akses student ya, sebelah kiri layar Bapak Ibu. Sebelah kanan itu ada akses teacher ya, teacher access. Silakan dicek. Oke, ini sudah. Nah, nanti kita jika sudah ya, sudah selesai registrasi tadi, kita cek ke email. Ada nggak emailnya? Nah, emailnya ini Bapak Ibu, welcome to Live Worksheet. Misalkan mau mencari kok nggak ada ya, langsung search aja di sini ya, Live Worksheet. Nah, oke. Nah, langsung ketemu nanti. Kita klik. Nah, ini yang diklik itu yang nomor 2 warna biru ya Bapak Ibu ya. Jadi yang warna biru kan ada 3 nih. Kita kliknya yang nomor 2, yang panjang. Kita klik. Oke, nah sudah selesai. Kita sudah bisa registrasi. Nah, tampilannya Bapak Ibu, tadi yang hanya student access mungkin ke Zoom ya, sehingga teachernya hilang. Silakan di Zoom-nya dikecilkan lagi ya. Layarnya dikecilkan lagi. Kemudian dicek sebelah kanan layar itu ada teacher access. Oke. Belum karena Zoom-nya pakai laptop. Oke. Bisa dicoba menggunakan HP juga bisa Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau lupa passwordnya bagaimana? Jika lupa password bisa ini Bapak Ibu ya. Forgot my password ya, forgot my password. Jadi bisa diklik ini forgot my password. Nah, nanti akan ada data yang dibutuhkan. Coba kita klik kalau lupa. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk password yang kelupaan ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan nih, pas kita sudah menuliskan password, silakan Bapak Ibu segera ditulis di catatan ya. Atau Bapak Ibu tulis tuh di Word-nya khusus untuk semua password penting ya biar nggak lupa. Jika lupa ya sudah terlanjur Bu lupa, maka silakan di forgot password, nanti masukkan email ya, email yang dulu didaftarkan. Setelah itu repeat email, jadi emailnya ditulis kembali yang sama persis, terus klik saya bukan robot. Nanti dikirim Bapak Yusuf ya, send, setelah send baru membuka emailnya. Nah, nanti insya Allah bisa lagi, akan dapat password lagi. Oke, baik. Coba saya, username kenapa salah terus? Nah, Bu Sarjinah ya, username-nya Bu Sarjinah memakai apa Bu? Oke, namanya apa Bu Sarjinah? Kalau sudah ada nama saya tapi tidak ada akses teacher-nya. Bu Nurbayani. Untuk username Ibu Sarjinah ya, untuk username itu bukan email yang dimasukkan. Jadi Ibu Sarjinah tulis saja Sarjinah gitu aja. Nggak usah email ya di bagian username-nya. Oke, saya coba di sini.
Nah, ini Bapak Ibu, username tidak perlu ditulis emailnya, bukan email. Username itu nama Bapak Ibu ya. Ketika mau masuk ditanya username, bukan email. Jadi kalau Sarjinah ya Sarjinah gini saja. Sudah. Oke, sudah registrasi. Oke. Apakah ketika kita registrasi di HP bisa juga dibuka di laptop? Ya, pertanyaan bagus Pak Kadek Merta ya, Bapak ya ini. Bisa Bapak ya, bisa. Yang penting username sama passwordnya tidak lupa. Ya, jadi bisa digunakan di berbagai alat ini. Oke, ada lagi. Alhamdulillah sudah login. Nah, selamat Bu Dian. Tetap kotaknya masih merah, nggak bisa lanjut yang username. Pak Ruli. Ya, Bu Kadek ya. Maaf Bu Kadek. Kok yang muncul live worksheet interaktif, worksheet for the online classroom. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya lihat ke atas dulu, ada yang mungkin ketinggalan. Captcha belum muncul. Jika captchanya belum muncul, silakan di-reload ya Bapak Ibu. Mungkin sinyalnya. Ya, kalau captchanya belum muncul, silakan di-reload ya bagian atas ini. Nih. Karena biasanya kalau captcha itu berkaitan dengan sinyal. Oke. Kita berada di email belajar.id atau Gmail. Boleh belajar.id, boleh Gmail pribadi, boleh juga sch.id. Monggo silahkan. Boleh ya Bapak Ibu bisa menggunakan itu semua. Oke, ada lagi nggak ini yang? Ini saya sambil baca ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin ada yang sudah, ada yang belum, tapi saya lihat sudah ada sekitar 80% sudah berhasil, Bu Kiki, sudah berhasil registrasi. Silakan Bapak Ibu yang mungkin tadi yang belum bisa registrasi, silakan mungkin dalam sekitar 5 menit Bapak Ibu bisa menyampaikan apa kendalanya. Oke, saya ini dulu ya Pak, berarti stop share. Silakan Bapak Ibu. Masih Diberikan belum, Ibu kesempatan. Alda? Belumnya Oke. kenapa Bu Alda? Pak Nyoman Sendra, saya coba beberapa kali belum bisa. Nah, belum bisanya disebutkan kenapa Pak? Supaya bisa langsung dicontohkan oleh Bu Kiki. Itu Pak Ahmad Yusuf tuh Pak. Angkat Pak tangan. Yusuf masih belum bisa masuk. Kenapa? Usernya masih tanda merah. Username-nya masih tanda merah, Pak. Apakah username itu sudah digunakan atau seperti apa Bu Kiki kira-kira? Coba boleh share aja, Pak, share screen bagi yang bertanda merah. Bisa dicoba Bapak Ibu yang mungkin bertanda merah, mungkin username tersebut sudah digunakan. Bisa dicoba. Bisa ditambahi angka lain. biasanya Pak ya. Misalkan Pak Ahmad Yusuf nih. Ahmad Yusuf 01. Ahmad Yusuf nomor berapa, kalau memang masih merah mungkin memang ada kesamaan nama Bapak Ibu ya. Bisa ditambahkan dengan angka ataupun dikombinasikan. Oke, belum Pak, beberapa kali captcha tidak muncul. Nah, captcha sekali lagi biasanya berkaitan dengan sinyal Bapak Ibu ya. Ya. Jadi kalau tidak muncul silahkan di reload dulu, kemudian diklik recaptcha-nya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, misalkan captcha-nya tidak muncul berulang kali seperti ini, maka Bapak Ibu silakan lihat bagian kiri. Ada gambar panah ya. Ada simbol panah kanan kiri sama simbol panah yang memutar. Nah, Bapak Ibu ini bisa diputar dulu biar dia loading. Nah, kalau sudah loading dicoba lagi. Recaptcha-nya bisa atau tidak. Ya.
Baik. Oke. Baik Bu Kiki, rata-rata sudah memang tidak bisa 100% mungkin Bapak Ibu. Nah, ada sekitar 90% saya lihat sudah berhasil registrasi. Nah, Bapak Ibu yang sudah berhasil registrasi, saya ucapkan selamat dan besok malam kita akan lanjutkan ke proyek berikutnya. Dan Bapak Ibu yang mungkin masih belum berhasil malam ini, ada juga yang menggunakan HP katanya. Memang disarankan kalau menggunakan HP pasti kecil-kecil gitu ya, agak kecil harus diperbesar gitu. Disarankan memang harus menggunakan laptop, ya Bapak Ibu. Tidak perlu laptop yang kencang gitu kan, laptop yang tinggi, tapi laptop yang biasa juga sudah bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin belum bisa sekarang, belum bisa aktif, bisa Bapak Ibu menyimak nanti di rekamannya, lalu pada materi yang sudah di-share oleh Ibu Kiki Niken, lalu Bapak Ibu bisa mencobanya kembali. Ya, bisa mencobanya pada laptop Bapak Ibu masing-masing. Nanti jika Bapak Ibu ada yang masih kurang dipahami, Bapak Ibu bisa juga untuk ditanyakan kepada Ibu Kiki langsung, karena nomor HP dan bergabung sudah di grup Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu tanya di grup dan Bapak Ibu bisa mungkin nanti Ibu Kiki ada 1-2 yang japri biasanya Bapak Ibu nih. Siap, Pak. Oke, saya siap membantu. Siap. Silakan Bapak Ibu yang mungkin belum bisa dicoba lagi untuk besok. Semua materi, semua administratif akan kami share di WA Group Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu Bapak Ibu mungkin fokus ataupun terpecah fokusnya terhadap presensi. Semua administratif akan kami siapkan. Bapak Ibu cukup fokus pada karya dan praktek pada kelas virtual ini. Semua yang terkait dengan presensi akan kami siapkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu fokus pada keilmuan dan terkait dengan materi ini. Mungkin sekitar 5 menit ada pertanyaan yang sudah raise hand. Silakan Pak Nano yang sudah raise hand, jika ada pertanyaan bisa dibuka mic-nya Pak Nano. Silakan Pak Nano bisa interaksi langsung jika ada pertanyaan. Bisa di-unmute Pak di speakernya, di mic-nya. Ya, silakan Pak Nano. Halo Pak. Oke, mungkin belum. Silakan Pak Ahmad Yusuf Abdullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Yusuf, Pak Bu Kiki. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kan ada kenalan dengan password dia Bu Kiki. Alhamdulillah sekarang sudah bisa aktif. Nah, nanti kalau kita ini mungkin untuk materi besok ya. Setelah terbuka itu live workshop-nya, kan di sana ada pilihan student access dan teacher access. Ya. Nah, langkah pertama itu kita membuka yang mana dulu, yang student access dulu atau yang teacher access nanti untuk mempraktekannya gitu. Oh, oke. Baik Pak. Langsung saya jawab ya Pak Suhardi. Silakan Pak Bu Kiki. Oke, terima kasih ya Pak Ahmad Yusuf Abdullah dan selamat sudah bisa registrasi dan sudah passwordnya sudah nggak lupa lagi Pak, dicatat, jangan lupa catat Pak, besok lupa lagi Pak. Untuk aksesnya, karena kita sebagai guru, jadi silahkan akses tetap di teacher aksesnya ya. Jadi kita semuanya berawal dari teacher akses. Untuk student akses itu ya hanya siswa berarti Bapak. Oke. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu semua yang ada menjadi peserta sekarang silahkan menggunakan teacher access karena kita akan nanti untuk mempraktekkannya kepada siswa-siswi kita. Selanjutnya silahkan Bu Widi Nurasih. Silakan Bu Widi. Ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kiki dan Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widi. Ini maaf, ini tadi saya ketinggalan sehingga sudah setengah jalan materi, saya baru masuk sehingga Ya. Kebetulan laptop saya pun ada di sekolahan sehingga saya tidak bisa menggunakan HP untuk registrasi. Nah, apakah kalau besok saya registrasinya besok masih bisa dipandu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti ini kalau kita menggunakan nanti untuk keperluan siswa, apakah siswa juga harus punya aplikasi ini, Nggih? Baik. Itu. Terima kasih. Ya, Itu saja Bu Widi. Iya, itu saja. Terima kasih. Baik, Bu Oke, Widi. Terima kasih atas baik. pertanyaannya. Silakan bisa ditanggapi langsung, Bu Kiki. Terima kasih Bu Widi. Untuk pertanyaan yang pertama, bagi yang hari ini belum registrasi, Bapak Ibu silahkan besok ada rekaman ulangnya kan ya Pak Suhardi ya? Pasti ada. Pasti ada. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka rekaman ulang ya, karena besok itu kita benar-benar fokus untuk menggunakan live worksheet-nya. Jadi full kita fokus membuat ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah siswa perlu punya aplikasi ini? Oh tidak, ini siswa nanti kita hanya memberikan link Bapak Ibu ya. Jadi linknya itu nanti kita share, boleh lewat Classroom, boleh lewat WA, monggo silahkan. Siswa itu hanya tinggal ngeklik ya. Jadi gampang, tidak perlu aplikasi yang memberatkan HP. Dah. Oke. Ya. Terima kasih Bu Kiki atas tanggapannya dan Bapak Ibu untuk diketahui sekali lagi sebelum kami tutup untuk pertemuan pertama ini Bapak Ibu pastikan gitu ya. Bapak Ibu pastikan untuk hari ini sampai besok pagi dan siang ataupun sore Bapak Ibu sudah berhasil untuk register. Oke, Bapak Ibu. Yang belum gitu ya, yang belum silahkan bisa mungkin apa kendalanya bisa Bapak Ibu share di grup atau mungkin Bapak Ibu bisa WA Bu Kiki ataupun Bapak Ibu coba dulu sendiri ya. Karena Bapak Ibu, saya yakin teknologinya sudah bagus, silahkan bisa untuk mencoba dengan melihat rekaman ulang ataupun pada materi. Materi itu bisa diikuti, kemudian Bapak Ibu coba, gitu ya. Karena sekali lagi tidak mencoba berarti tidak akan pernah bisa, gitu ya. Kalau Bapak Ibu hanya sekedar mendengar ataupun hanya ini tidak akan bisa, Bapak Ibu silahkan dicoba dulu. Nah, setelah Bapak Ibu coba, setelah mungkin sudah 2-3 kali nggak coba, mungkin nggak berhasil, nah barulah Bapak Ibu coba untuk tanya, gitu ya. Untuk hari ini Bapak Ibu, kami cukupkan. Sekali lagi, dalam Guru Inovatif Indonesia, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait dengan presensi, tidak perlu khawatir terkait dengan apakah saya seperti ini, ataupun saya tidak hadir, saya telat hadir. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup fokus pada materi, cukup fokus pada pengembangan keilmuan terkait dengan LKPD menggunakan live worksheet. Jadi kita memang berbasis karya nantinya. Harapannya memang Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya dan karya LKPD menggunakan live worksheet ini adalah menjadi karya Bapak Ibu. Nah, kalau hanya sekedar mungkin Bapak Ibu yang hanya mendengar ataupun menyimak saja, siapa tahu Bapak Ibu bisa mengulang ataupun besoknya ketika mood datang itu baru bisa Bapak Ibu coba. Tenang Bapak Ibu, ada materi, ada rekaman dan panduan dari Ibu narasumber sudah kami siapkan semua. Untuk malam hari ini kami cukupkan. Terima kasih Bu Kiki atas materi pertamanya. Tentu masih banyak sekali materi untuk malam kedua, malam ketiga nanti akan banyak sekali ilmu ataupun hal yang akan di-share oleh narasumber, akan dipandu oleh narasumber sehingga Bapak Ibu paling tidak sudah mengetahui. Dan Bapak Ibu yang ingin secara langsung interaksi, Bapak Ibu tentu harus menyiapkan laptop dan internetnya untuk langsung mengikuti dan dipandu oleh Ibu narasumber. Yang belum bisa, Bu Indah ataupun Bu Indah ini, Ibu Indah Pak Suhardi, dan Bapak Ibu yang lain yang belum, nanti akan kita pandu. Pak Suhardi, Ya, tadi ada yang silakan. nanya, untuk besok itu apa yang perlu disiapkan ya? Ya. Bapak Ibu, saya informasikan, kami sudah menyediakan ya contoh
LKPD yang siap digunakan. Jadi besok itu Bapak Ibu bisa menggunakan contoh itu, ya, digunakan dulu. Nanti kalau contohnya itu bisa kita pakai, ya, Bapak Ibu sudah menguasai nih sambil belajar dulu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri karyanya, ya. Jadi nanti karyanya silahkan juga di-share ke grup WA. Saya pengen tahu nih karya Bapak Ibu, ya. Jadi untuk besok sudah saya siapkan contohnya, tinggal pakai dan tinggal praktek gitu ya Pak Hardi ya. Siap. Nah, sudah sangat dipermudah ataupun sudah akan kami siapkan semua dan disiapkan oleh Ibu narasumber, sehingga Bapak Ibu tinggal mengikuti dan paham. Usahakan Bapak Ibu betul-betul paham terkait dengan proses, lalu nanti ketika Bapak Ibu sudah bisa untuk mengaplikasikannya, Bapak Ibu buat karya sendiri, LKPD sendiri, dan itu akan menjadi karya Bapak Ibu. Untuk hari ini saya cukupkan dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mustari, MA PhD yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Kiki Saputri atas materi pertamanya, karena materi kedua dan ketiga akan disampaikan minggu depan. Jadi Bapak Ibu yang ingin betul-betul menambah ilmunya ataupun mengupgrade keilmuannya terkait dengan LKPD menggunakan live worksheet, jangan sampai tidak hadir pada pertemuan kedua dan ketiga. Dan nanti pada pertemuan akhir kita akan coba untuk membuat sebuah apa istilahnya ya, sayembara ataupun kompetisi LKPD yang Bapak Ibu sudah buat. Dan kami akan berikan penghargaan terhadap karya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan jumpa kembali di WA Group. Di WA Group dan yang Bapak Ibu sudah bergabung, kami akan share semua materi, rekaman, dan video-video tutorial yang lain yang Bapak Ibu bisa ikuti secara mandiri. Dan besok malam kita akan diskusi kembali dengan Ibu narasumber. Terima kasih sekali lagi. Tetap berkarya, belajar dan berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inovatif Indonesia. Selamat malam.